Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope Allah always blessing us. Amin, Allahumma amin. Before start this lesson, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar dimulai, yuk kita baca doa sebelum belajar. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tematik 4C subtema 2 pembelajaran 1-3. Tematik 4C yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum memasuki materi, yuk kita kaitkan spiritualisasi pendidikan dengan materi yang akan kita bahas. Disimak baik-baik ya. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-45. Dari spiritualisasi pendidikan ini, materi yang berkaitan dengan ayat ini adalah tentang hewan. Ciri-ciri pada hewan. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan perut, bahkan ada yang berenang di air. Yuk kita bahas materi selanjutnya. Tapi sebelum memasuki materi, Mister akan memberikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui cara membuat poster dan pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 2. Peserta didik dapat memahami persamaan dan perbedaan hewan. 3. Peserta didik dapat memahami pengertian mozaik dan cara pembuatannya. 4. Peserta didik dapat memahami kewajiban terhadap hewan peliharaan. 5. Peserta didik dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya hewan dalam kegiatan ekonomi. Materi pertama, kita akan membahas tentang makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Hal-hal yang membedakan antar makhluk hidup antara lain bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan antar makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah perbedaan antar makhluk hidup yang menyebabkan adanya keberagaman. Perbedaannya antara lain bentuk tubuh, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Setelah kalian memahami tentang keanekaragaman hayati, coba kalian tuliskan 1 hewan yang paling kalian sukai. Lalu kalian jelaskan ciri-ciri hewan tersebut, baik bentuk tubuh, jenis makanan, tempat tinggal, dan cara bergerak. Kalian tulis di buku catatan ya. Nanti hasilnya kalian foto dan share di Google Classroom. Berikutnya kita akan membahas tentang kupu-kupu. Kupu-kupu apakah ini? Yuk kita cari tahu. Kupu-kupu bersayap burung. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman kupu-kupu tertinggi di dunia setelah negara Brazil? Ya, benar. Di Indonesia terdapat sekitar 2.500 jenis kupu-kupu. Salah satu jenis kupu-kupu unik yang ada di Indonesia adalah kupu-kupu bersayap burung.
Kupu-kupu jenis ini dikenal pertama kali pada abad ke-18 ketika pendatang kebangsaan Eropa berkunjung ke Papua. Pusat terbesar penyebaran kupu-kupu jenis ini terdapat di kawasan pegunungan Arfak. Kupu-kupu ini terancam punah karena keunikannya untuk dijadikan koleksi, sehingga kupu-kupu ini banyak diburu oleh pemburu liar karena menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, kupu-kupu ini setelah diambil diawetkan dan dijadikan koleksi oleh para kolektor. Nah, pemburu ini bisa menjual kepada harga mahal kepada para kolektor. Jadi, para pemburu mendapat keuntungan yang sangat banyak. Akan tetapi, kupu-kupu ini perkembangbiakannya akan terancam punah. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis kupu-kupu bersayap burung. Ada dua jenis kupu-kupu bersayap burung yang terkenal, yaitu kupu-kupu bersayap burung Goliat dengan nama latinnya Ornithoptera goliath dan kupu-kupu bersayap burung Ratu Alexandra dengan nama latin Ornithoptera alexandriae. Ukuran tubuh kupu-kupu bersayap burung Goliath sekitar 28 cm. Sedangkan ukuran tubuh kupu-kupu bersayap burung Ratu Alexandra sekitar 33 cm. Bisa kalian bayangkan seberapa besar kira-kira tubuh kupu-kupu bersayap burung tersebut? Ya, sangat besar ya. Maha kuasa Allah telah menciptakan hewan yang lucu dengan ukuran yang sangat besar. Kupu-kupu bersayap burung Goliath dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Apa sih bioindikator lingkungan itu? Bioindikator lingkungan adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan penunjuk kualitas lingkungan. Kupu-kupu bersayap burung Goliath hanya meletakkan telurnya di daun pohon Aristolochia tagala karena pohon tersebut terdapat di lingkungan yang kualitasnya paling baik. Jadi kupu-kupu bersayap burung Goliath digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Nah, berikutnya Mister tampilkan gambar pertumbuhan pada kupu-kupu atau disebut dengan daur hidup kupu-kupu. Kok beda-beda ya Mister? Yuk kita bahas agar kalian lebih memahami proses daur hidup kupu-kupu. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kupu-kupu mengalami tahap yang berbeda. Perubahan tahapan perkembangan pada hewan yang dialami seperti kupu-kupu disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi, perubahan fisik yang dialami oleh kupu-kupu berawal dari telur, setelah menetas menjadi ulat atau disebut dengan larva. Setelah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi pupa, barulah menjadi kupu-kupu muda yang tumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Poster adalah lembar-lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau dalam bentuk iklan. Sebuah poster biasanya berisi gambar atau tulisan yang dipasang di tempat-tempat yang mudah terbaca oleh masyarakat umum. Poster dibuat dengan tujuan agar informasi dalam poster diketahui oleh umum sehingga menarik masyarakat untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Tidak seperti pengumuman lainnya, poster memiliki identitas sendiri sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya termasuk bahasa yang digunakan. Bahasa dalam poster harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, haruslah singkat, padat, jelas, dan memiliki daya pikat. Yang kedua, bersifat sugestif, mempengaruhi, efektif, ringkas, dan mudah diingat. 3. Jika mencantumkan gambar, harus sesuai dengan tema, warnanya jelas, jelas ilustrasinya, dan tidak mencolok. Nah, Mister akan tampilkan contoh poster. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, ini merupakan contoh poster.
Dalam poster tersebut terdapat sebuah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan memiliki daya pikat. Singkat dan padat, di situ tertera selamatkan orang utan dari kepunahan. Singkat, padat, jelas. Maksudnya adalah kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian orang utan dari kepunahan. Bersifat sugestif, ya, mempengaruhi. Apakah ini efektif? Ya, karena sangat ringkas. Mudah diingat tidak? Ya, mudah. Mempengaruhi dalam hal apa? Mempengaruhi agar kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu menjaga dan melestarikan orang utan dari kepunahan. Yang ketiga, kita lihat apakah di sini mencantumkan gambar? Ya, mencantumkan. Sesuai tidak dengan tema? Ya, yang di sini kita membahas tentang orang utan, maka gambarnya adalah orang utan. Warnanya sangat jelas. Ilustrasinya pun jelas. Di sini terlihat raut muka orang utan yang sangat sedih karena mereka mengalami pemburuan liar sehingga kelestariannya akan menghampiri kepunahan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster, yaitu 1. Tentukan isi pengumuman atau iklan. 2. Pilih kata-kata yang singkat, padat, dan komunikatif. 3. Tulis pengumuman tersebut dengan ukuran yang besar. 4. Buatlah dengan semenarik mungkin. 5. Gunakan variasi warna dan huruf yang menarik perhatian. 6. Berikan ilustrasi gambar agar poster lebih menarik. Berikutnya kita akan membahas apa ya? Yuk kita simak materi berikutnya. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Yuk kita pelajari bagian tubuh hewan yang ada di sekitar kita. Ada apa aja ya? Nah, seperti kucing, ikan, burung, dan serangga. Yang pertama akan kita bahas adalah kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang lebat. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Yuk perhatikan gambar kucing di samping ini. Nah, Mister tampilkan gambar kucing dengan bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Yang pertama, ada telinga yang berguna untuk mendengar. Kedua, ada mata yang berguna untuk melihat. Ada hidung yang berguna untuk mencium bau. Rambut berguna untuk menutupi tubuhnya. Mulut dan gigi berguna untuk makan. Ekor berguna untuk alat keseimbangan. Kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa. Perut berguna untuk mengolah makanan. Berikutnya Mister akan bahas tentang ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan dapat hidup di air karena memiliki insang sebagai alat pernafasannya. Sungguh hebat Allah menciptakan ikan, karena ikan dapat bertahan hidup di air tanpa tidur, tanpa tersesak nafasnya, karena ikan memiliki insang. Tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Perhatikan gambar ikan di samping. Nah, Mister tampilkan gambar hewan ikan dengan bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Di sini ada ekor yang berguna untuk alat penggerak dan mengubah arah gerak. Mata berguna untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan dan aliran air. Ada sirip yang berfungsi untuk alat bergerak dan ada perut yang berfungsi untuk mengolah makanan. Berikutnya adalah burung. Burung adalah hewan yang hidup di darat. Burung ada yang bisa terbang, ada pula yang tidak bisa terbang. Contoh burung yang bisa terbang adalah burung dara, burung merpati, burung nuri, burung cendrawasih, burung elang. Nah, sedangkan burung yang tidak bisa terbang adalah ayam, itik, angsa, dan bebek. Tubuh burung terdiri dari kepala, kaki, sayap, dan ekor. Perhatikan gambar burung berikut ini. Nah, di sini Mister tampilkan ada 3 ekor burung elang.
Di sini Mister tuliskan bagian-bagian tubuh burung serta manfaatnya. Di sini ada mata yang berguna untuk melihat, lubang hidung berfungsi untuk mencium bau, lubang telinga berfungsi untuk mendengar, sayap berfungsi untuk terbang, paruh berfungsi untuk makan, ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan, dan ada cakar yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa dan untuk burung tersebut bertengger pada dahan-dahan yang ada di sekitar. Berikutnya Mister akan bahas tentang serangga. Serangga adalah hewan yang sangat kecil. Serangga ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak memiliki sayap. Contohnya adalah semut, lalat, nyamuk, kupu-kupu, belalang, kecoa, dan lain sebagainya. Berikut ciri-cirinya yang diwakili oleh kupu-kupu. Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan. Nah, perhatikan gambar kupu-kupu di samping ini. Di sini terdapat seekor kupu-kupu. Nah, di sini di bagian kepala terdapat antena yang berfungsi untuk membau dan meraba. Terdapat belalai yang berfungsi untuk menghisap madu dari bunga yang dihinggapi. 3 pasang kaki untuk berjalan. Terdapat badan dan 2 pasang sayap yang berfungsi untuk terbang. Setelah ini, materi apa lagi ya? Masih ada tidak ya? Ya, masih ada. Yuk kita perhatikan materi berikutnya. Nah, materi berikutnya kita akan membahas mozaik. Mozaik merupakan suatu teknik seni membuat gambar tersusun dari potongan-potongan bahan kecil dan berwarna, seperti gelas, batu, kertas warna, atau biji-bijian yang disusun dengan cara menempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Perhatikan contoh mozaik di samping ini. Nah, Mister tampilkan contoh mozaik burung elang. Di sini, pada mozaik ini, bahan yang digunakan adalah biji-bijian yang ditempel pada sebidang kertas. Sebelum menempel biji-biji tersebut, agar lebih mudah dan tersusun lebih rapi, kalian bisa membuat polanya terlebih dahulu. Untuk proses pembuatannya, bisa kalian lihat pada contoh gambar berikut. Setelah mempelajari tentang hewan, tentunya itu semua sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Manusia memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam di bumi, termasuk hewan. Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan dan hewan peliharaan. Hak dan kewajiban manusia terhadap hewan sangat berkaitan. Contohnya, manusia wajib memelihara hewan peliharaan dengan baik. Dan manusia mendapatkan haknya, yaitu bisa menjadikan hewan peliharaannya sebagai teman bermain atau sebagai sumber bahan makanan jika hewan yang dipeliharanya adalah hewan ternak. Ada beberapa hal yang wajib kita lakukan dalam merawat hewan peliharaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengecek kondisi hewan agar tetap sehat. Kita harus selalu mengontrol, melihat apakah hewan peliharaan kita sehat atau sakit. Yang kedua, memberi makan. Kita wajib memberi makan kepada hewan peliharaan kita agar hewan peliharaan kita tidak merasa kelaparan. Yang ketiga, membuatkan kandang. Kita wajib membuatkan kandang pada hewan peliharaan agar hewan peliharaan kita dapat istirahat dengan nyaman. Yang keempat, kita wajib menjaga kebersihan kandang. Ya, karena kandang yang bersih akan memberikan kenyamanan beristirahat bagi hewan peliharaan. Yang kelima, melakukan perawatan seperti memandikan. Jadi hewan juga harus dimandikan agar tetap bersih dan terhindar dari kutu, bakteri, dan virus lainnya. Yang keenam, memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang. Hewan peliharaan dipelihara oleh manusia untuk berbagai kepentingan.
mulai dari hobi atau kesenangan, mencari keuntungan, atau sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dan melindungi agar tidak punah. Berikut ini merupakan kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan, yaitu 1. Peternakan. Peternakan itu ada peternakan hewan besar dan hewan kecil, ada juga peternakan unggas. Yang kedua, perikanan. Perikanan itu ada perikanan darat dan perikanan laut. Peternakan hewan besar adalah peternakan yang memelihara hewan-hewan berukuran besar seperti sapi, kerbau, dan banteng. Sedangkan peternakan hewan kecil adalah hewan yang dipelihara berukuran kecil, contohnya kambing, domba, kelinci. Sedangkan peternakan unggas adalah peternakan yang hanya memelihara ayam, bebek, angsa. Sedangkan perikanan adalah hewan yang dipelihara dari hasil air. Perikanan darat adalah ikan yang kita pelihara di sebuah kolam yang kita buat di darat. Sedangkan perikanan laut adalah hewan yang laut yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Berikutnya adalah manfaat hewan selain dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai ciri atau identitas suatu daerah. Misalnya, Pulau Sumatera terkenal akan gajah dan harimaunya, Jawa bagian barat terkenal dengan badak bercula satunya, Jawa bagian timur terkenal dengan bantengnya, Kalimantan terkenal dengan orangutannya, Sulawesi terkenal dengan anoanya, Papua terkenal dengan burung cendrawasihnya, dan Nusa Tenggara terkenal dengan komodonya. Berbagai jenis hewan tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan. Nah, hewan-hewan yang menjadi ciri identitas suatu daerah tersebut banyak diburu secara liar. Diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan hiasan atau koleksi. Nah, para pemburu liar diiming-imingi harga yang sangat mahal oleh para kolektor, sehingga mereka berani memburu hewan-hewan yang kelestariannya itu sangat terancam punah. Nah, sekian pemaparan dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Sebelum Mister tutup, nah, Mister akan berikan tugas kepada kalian. Coba kalian buka buku tematik 4C halaman 68. Di situ terdapat tabel hewan dan pemanfaatannya. Kalian tuliskan 10 hewan dan manfaat hewan tersebut bagi manusia. Contohnya seperti ayam. Pemanfaatannya diambil telur dan dagingnya. Nah, kalian cari 10 hewan dan manfaatnya bagi manusia. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan. Klik submit dan mark as done sebagai bukti kalian hadir di sesi ini. Dan tugas kalian kirim ke Google Classroom berupa foto. Jadi kalian tulis tugasnya di buku tulis kalian, lalu kalian foto dan share di Google Classroom kelas masing-masing. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, says hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.